Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayati dengan NIM 209233158. Prodi jurusan Administrasi Bisnis. Di sini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu menganalisis implementasi kinerja Good Corporate Governance pada PT Krakatau Steel Persero Tbk. Studi kasus penerapan prinsip-prinsip GCG di industri baja Indonesia. Profil perusahaan. PT Krakatau Steel Tbk didirikan pada tahun 1970 dengan nama PT Krakatau Steel sebagai kelanjutan dari proyek besi baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno. Perseroan memiliki kemampuan teknis yang kuat dan tingkat produktivitas yang tinggi. Pada tahun 1993, mereka memperoleh sertifikasi ISO 1001 yang kemudian diperbarui melalui sertifikasi ISO 1001-2000. Pada tahun 2003, perseroan akan terus berinvestasi dan berinovasi untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri baja terpadu di tanah air, karena diyakini sebagai kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan dan keberlanjutan. Perusahaan berkomitmen untuk selalu mengedepankan pengelolaan bisnis secara profesional dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Visi misi PT Krakatau Steel, visinya yaitu menjadi korporasi yang kompetitif, untung dan terpercaya. Misinya yaitu mewujudkan kinerja operasional yang kondusif dan efisien untuk menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang menguntungkan. Kedua, mengembangkan bisnis teknologi informasi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan kemitraan. Ketiga, mengembangkan solusi bisnis berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan nilai tambah serta kepuasan pelanggan. Keempat, melakukan proses transformasi digital untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Terakhir, mengembangkan talenta terbaik untuk dapat berkontribusi optimal dalam seluruh proses. Struktur organisasi. Krakatau Steel Group merupakan grup atau kelompok perusahaan di bawah naungan PT Krakatau Steel Persero Tbk yang terdiri dari anak perusahaan, subholding, dan cucu perusahaan, dan satu diantaranya adalah PT Krakatau Jasa Industri. Perusahaan-perusahaan dalam Krakatau Steel Group memiliki berbagai bidang usaha atau entitas bisnis masing-masing yang tidak terlepas dari sejarah perkembangan PT Krakatau Steel dari masa ke masa, serta mendukung bisnis yang paling utama yaitu baja. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pertama, ada transparansi atau bisa diartikan dengan sebagai kejujuran dalam proses pelaksanaan keputusan dan jujur dalam pemeriksaan informasi yang relevan dan material tentang perseroan. Yang kedua, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan sehingga operasinya berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Keempat, ada independensi atau kemandirian, yaitu keadaan di mana perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan penekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lalu, kelima ada kewajaran atau fairness. Pemangku kepentingan harus memberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perseroan. Untuk prosedur dan kebijakan akan saya tampilkan berikut ini. Secara umum, penilaian terhadap indikator kinerja PT Krakatau Steel dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek berikut, yaitu pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai perusahaan publik, PT Krakatau Steel mematuhi berbagai regulasi yang berlaku dan etika berusaha. Tingkat kepatuhan ini dapat dilihat dari laporan audit dan informasi yang disampaikan kepada publik. Kedua, audit internal dan eksternal. Adanya audit internal dan eksternal dilakukan secara berkala menunjukkan komitmen perusahaan terhadap akuntabilitas dan pengendalian internal. Ketiga, CSR. Kegiatan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan dapat menjadi indikator kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan juga mengadakan program CSR, yaitu Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Lingkungan. Transparansi laporan keuangan PT Krakatau Steel Persero Tbk secara rutin selalu memberikan
kepelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan persetujuan pemegang saham untuk menetapkan akuntan publik atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku pada setiap tahunnya. Berikutnya ada penilaian GCG PT Krakatau Steel. Sesuai dengan pasal 44 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per 1 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perseroan yang baik, perusahaan harus melakukan penilaian atau asesmen secara berkala setiap 2 tahun oleh asesor independen. Penilaian ini juga mencakup evaluasi review yang dilakukan sendiri, self-assessment untuk menjelaskan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di perusahaan yang dilakukan tahun sebelumnya. Website perusahaan menampilkan informasi tentang pelaksanaan penilaian GCG pada tahun buku 2020. Perusahaan menunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sebagai penilai independen untuk menilai pelaksanaan penilaian GCG di perusahaan. Kriteria yang ditetapkan dalam Surat Menteri Negara BUMN Nomor SK 16 SMBU 2012 tanggal 6 2012 digunakan untuk melaksanakan penilaian. Hasil penilaian penerapan GCG perseroan selama periode tahun buku 2020 telah menempatkan perseroan pada kategori sangat baik dengan skor 89,44. Dibandingkan dengan industri lain atau kompetitor seperti PT Steel Pipe Industry of Indonesia atau biasa disebut dengan Spindo, informasi tentang penerapan GCG pada Spindo tidak tersedia dan secara spesifik dalam sumber yang diberikan. Namun, umumnya perusahaan yang berfokus pada industri pipa baja juga akan memiliki kebijakan GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Juga tidak ada informasi spesifik tentang sistem pemantauan dan penilaian GCG pada Spindo dalam sumber yang diberikan. Selanjutnya ada tantangan. Sebenarnya tantangan bagi PT Krakatau Steel Persero Tbk ada beberapa aspek penting, yaitu pertama, kesediaan sumber daya manusia. Tantangannya, implementasi GCG membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan konservasi. Kedua, penerapan peraturan internasional. Ya, tantangannya yaitu melaksanakan standar internasional seperti ISO untuk sistem manajemen anti suap merupakan tantangan khusus. Ketiga, ada manajemen gratifikasi dan laporan LHKPN. Tantangannya yaitu harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Tantangan ini terutama terkait dengan menjamin tingkat kepatuhan pelaporan yang tinggi dan menemukan kemungkinan pelanggaran. Keempat, sistem untuk memonitor dan menilai. Tantangannya membangun sistem pemantauan dan penilaian yang efektif untuk memadukan penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah implementasi dan kebijakan yang konsisten. Tantangannya yaitu penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan merupakan tantangan utama untuk menjaga pertumbuhan bisnis dan meningkatkan nilai tambah. Nah, untuk beberapa rekomendasi perbaikan dan penerapan GCG di perusahaan berdasarkan tantangan-tantangan yang telah dipaparkan sebagai berikut. Pertama, ketersediaan sumber daya manusia. Solusinya, perusahaan telah berusaha meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan dan mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam program GCG. Yang kedua, pelaksanaan standar internasional. Solusinya, perusahaan telah meningkatkan kesadaran dan komitmen karyawannya tentang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam operasionalnya. Yang ketiga, ada laporan LHKPN dan pengawasan gratifikasi. Solusinya, pada kuartal kedua tahun 2019, perusahaan mencapai tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN sebesar 88%. Berkat penerapan program pengendalian gratifikasi dan kewajiban pelaporan LHKPN. Keempat, sistem pengawasan dan penilaian. Solusinya, perusahaan telah membuat sistem pemantauan dan penilaian yang siap memastikan pelaksanaan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Sistem ini termasuk melakukan penilaian GCG pada anak perusahaan seperti PT Krakatau Bandar atau engineering atau yang lainnya. Terakhir, implementasi dan kebijakan yang berkesinambungan. Solusinya, perusahaan telah mengadopsi pedoman GCG Komite Nasional dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per 02 MBU 03 2023 dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan segala kegiatan operasional. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis penerapan
GCG PT Krakatau Steel Persero Tbk telah menerapkan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran secara efektif. Analisis ini menemukan bahwa GCG meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja, dan mengurangi risiko operasional. Selain itu, perusahaan yang menerapkan GCG secara efektif dapat memenuhi regulasi yang ketat dan meningkatkan transparansi operasional mereka yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik investasi. Untuk sumber informasi akan saya cantumkan di description box. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila menyinggung kata atau ada kesalahan yang saya lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.